Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Bukan hanya baik tapi indah, di mana Engkau sudah menyerahkan nyawamu Tuhan untuk kami semua. Dan sampai hari ini Tuhan masih tetap menjaga dan menjadi gembala kami yang baik. Karena Tuhan, kami ingin mendengarkan suara gembala kami melalui firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan jamah buka hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa fokus, konsentrasi dan menikmati setiap firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian, Shalom. Hari ini kita akan membaca di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 18. Gembala yang baik. Apakah di ruangan kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke. Di Zoom kedengaran? Baik. Kita akan baca bergantian. Ayat yang 1 saya, ayat 2 Bapak Ibu, dan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bapak Ibu? Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa dan memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL, singer, dan pemain musik untuk pelayanannya hari ini. Bapak sekalian, saya akan ceritakan sedikit. Kalau minggu lalu Korenda menceritakan tentang kisah pacarannya ya. Saya cuma menceritakan tentang saya dididik oleh papa saya. Bapak sekalian, waktu remaja saya suka mengejar layang-layang. Siapa yang suka mengejar layang-layang waktu masa remaja? Ada? Irfan kayaknya suka ya. Kevin kemarin ambil 3. Saya waktu remaja suka mengambil layang-layang Bapak sekalian.
Jadi kalau udah putus kita lari ke hutan. Kan di rumah saya itu belakangnya pohon kelapa semua. Kemudian pas sorenya, papa saya udah pesan, Harry jangan kejar layang-layang, ini sudah sore. Saya nggak dengerin, karena layang-layangnya besar. Saya lari sampai ke kebun, saudara. Kemudian saya dapat layangnya besar, saya senang, pulang, papa saya udah nunggu, sedang bawa tongkat. Bilang ini, papa bilang apa tadi? Ya, papa bilang jangan kejar layang-layang. Dan kenapa kamu ambil? Ya karena layang-layangnya menarik buat saya, daripada perintah papa. Akhirnya saya dipukul, saudara, pakai rotan, dipukul sampai merah-merah, dan kemudian nggak sampai situ. Saya dimasukin ke gudang. Kalau Andi atau istri saya atau Henny pasti tahu, depan rumah saya ada gudang, bekas pabrik dulu. Gudang, lalu itu nggak ada lampu, saya tanpa pakai baju, hanya celana dalam, dimasukin gudang, itu banyak nyamuk, kepanasan, dan saya dipukul di situ, dan saya nggak boleh keluar, saudara. Dan itu hampir 1-2 jam, dan saya menangis, saya bilang, papa, maafkan saya, Pak, maafkan saya, pakai bahasa kek ya. Terus kemudian papa saya bilang, papa saya nggak mau jahut, papa saya nggak mau jawab saya, dia cuekin saya. Kemudian setelah 2 jam, saya dikurung di gudang itu. Udah ketakutan, saya takut bukan hanya takut karena tidak dikeluarkan, tapi karena gelap gitu. Remaja kan takut gelap ya. Kemudian setelah itu dikeluarkan, papa saya panggil saya di ruang tamu. Sini. Lalu dikeluarkan obat mujarab di zaman kami, jambuk. Bapak Ibu tahu enggak? Obat jambuk yang warna hijau. Obat Cina pasti tahu. Obat Cina jambuk itu kemudian papa saya oles di kaki saya yang bekas dipukul papa saya. Dia oles, kemudian papa saya bilang, enak rasanya. Saya bilang enak. Enak apanya? Enak dipukul, saya bilang. Lalu kemudian papa saya oles, kemudian satu sisi saya takut, satu sisi saya terharu karena papa saya mengoles. Nah, Bapak sekalian, kisah itu saya ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena itu bagian momen yang saya nggak bisa lupakan. Karena saya takut saat itu, sempat trauma karena saya dikurung 2 jam di tempat yang gelap tanpa baju, hanya celana dalam. Itu pun bekas luka masih ada. Tapi saya lihat satu hal, Bapak dunia saja, ya, walaupun sekeras itu, ya. Orang tua zaman dulu, yang zaman Toto ini mendidik anak, tapi satu sisi punya hati yang lembut juga, akhirnya memberikan obat dan sebagainya. Nah, coba kita lihat Tuhan kita, saudara. Tuhan kita nggak pukul dulu baru Tuhan kasih obat. Justru Tuhan itu memberikan terlebih dahulu apa yang Tuhan berikan yang terbaik. Ya, sebelum kita dipukul, tapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apalagi Tuhan kita itu jauh daripada bapak-bapak di dunia ini. Nah, Bapak sekalian, kita lihat sekarang bagaimana Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang juga dikenal sebagai gembala dan pemimpin hidup kita. Saudara, teks ini kita harus lihat di perjanjian lama sebelumnya. Yeskiel pasal 34, bisa next nggak kita? Yeskiel pasal 34 itu dibicarakan tentang ada gambaran tentang apa? Gembala yang jahat. Jadi waktu itu Tuhan berkata bahwa pemimpin-pemimpin Israel saat itu memimpin dengan cara yang tidak baik, dengan menyakiti domba-dombanya, dengan mengabaikan domba-dombanya. Dan Tuhan bilang apa? Wah, itu mereka mengeksploitasi domba-dombanya, bulunya diambil, dagingnya dijual, kemudian mereka tidak diperhatikan. Dan Tuhan bilang, atas tanggapan itu, Tuhan bilang, saya akan memberikan gembala yang baru. Satu gembala lagi yang baru. Yaitu apa? Melalui keturunan Daud. Nah, waktu ditulis ini, saudara, pesan ini, janji ini ditulis, Daud sudah wafat, Daud sudah meninggal. Lalu bicara kepada siapa? Gembala siapa ini? Yaitu melalui keturunan Daud lah, yaitu bicara tentang Yesus Kristus. Dan kemudian 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hadir, dan Yesus berkata, akulah ada gembala yang baik. Itu menggenapi Yeskiel pasal 34, yang mengkontraskan gembala yang jahat. Dan dia berkata, aku gembala yang baik. Nah, Bapak sekalian, kita lihat sekarang, apa bentuk gembala yang baik? Cara dia merawat kita seperti apa? Cara menjadi gembala dan pemimpin kita seperti apa? Ada 3 hal yang kita lihat pagi hari ini, saudara. 3 cara gembala dan cara Tuhan Yesus menggembala dan memimpin kita. Dan ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-18. Ada 3. Pertama, yaitu cara berrelasinya dengan kita. Relasi gembala, yaitu Tuhan Yesus yang baik tadi, dengan kita relasinya itu sangat akrab, saudara. Dikatakan bahwa Yesus yang menginisiatif memulai hubungan ini. Berkata, akulah gembala, kamu dombaku. Dan itu hubungan yang akrab. Saudara, untuk mengerti kata ini, kita perlu mengenal konteks Yahudi saat itu. Orang-orang zaman dulu kalau mau memelihara domba, mereka itu punya namanya kandang bersama. Jadi zaman dulu ada kandang yang besar, jadi hanya dari tembok berapa, jadi
Terus nggak ada pintunya, saudara. Dia nggak ada pintu, ada celah masuk. Kemudian itu semua domba, semua peternak-peternak digabungin jadi satu. Pertanyaannya, apakah tidak tercampur dengan domba-domba yang lain? Tidak, saudara. Walaupun tercampur, domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Jadi dikatakan setiap gembala menamai domba-dombanya. Misalnya, ada 10 ekor aja domba, dia kasih nama satu-satu. Tergantung fisiknya. Kalau fisiknya agak pendek, si pendek misalnya. Kalau agak putih, si putih. Dipanggil, dikasih nama-nama satu-satu, saudara. Jadi artinya apa? Artinya, gembala tidak pernah salah memilih dombanya dan domba tidak pernah salah mendengar suara gembalanya. Bahkan dulu Pak Franky pernah buat video, ada satu video TikTok ya, yang babi-babi lompat itu. Dipanggil satu-satu, ada nama Pak Franky juga ya, lompat juga. Sorry, agak ini. Nah saudara, perhatikan. Kalau begitu, saya tanya, apakah hubungan ini, relasi ini, dekat, intim atau tidak? Menurut saya sangat intim. Karena Tuhan juga mengetahui nama kita satu persatu. Berdasarkan ya apa yang Tuhan tahu. Dan bukan hanya tahu nama kita, saudara. Dikatakan Tuhan juga tahu kelemahan dari domba dan kekuatan dari domba-dombanya. Saya mau ceritakan sedikit yang menarik. Kalau minggu lalu Korener sudah menceritakan tentang domba yang memang terkesan memang sangat bodoh, saudara. Binatang sangat lemah yang nggak punya pertahanan diri yang kuat, dan bahkan dikatakan kalau udah tergeletak nggak bisa balik lagi. Itu namanya cast down. Saya baca itu bukunya. Tapi ada tambahan lagi, saudara, yaitu apa? Bahwa domba-domba itu saking bodohnya, misalnya dia di satu tempat nih, tempat ini gersang, tidak ada rumput yang hijau, padahal di depan berapa meter itu ada rumput yang hijau, dan domba ini nggak punya insting untuk ke sana ngambil, saudara. Jadi saking bodohnya dia tetap di situ, nggak bisa ke sana. Harus gembala yang nuntun ke padang rumput yang hijau tadi. Padahal depan itu bisa lihat ada, tapi dia nggak punya insting ke sana. Terus kemudian apa lagi? Dikatakan bahwa domba seringkali masuk ke api unggun. Jadi ada para peternak nih lagi api unggun. Domba tuh nggak tahu itu api unggun itu berbahaya. Dia masuk aja, ini jadi makanan, saudara. Ini jadi babi panggang ya, domba panggang, saudara. Saking bodohnya, api unggun pun nggak tahu itu berbahaya. Dia masuk saja di situ. Dan ini menggambarkan tentang siapa? Tentang kita, saudara. Kita adalah domba-domba yang seringkali juga dikatakan bodoh. Betul gak sih? Tapi bersyukur Tuhan kita gembala yang baik tadi. Dia mengenal satu-satu. Kelemahan kita pun sekalipun yang paling buruk Tuhan tahu. Saudara, apa yang Tuhan tidak tahu dalam tentang kita, saudara? Kelemahan kita, kegagalan kita, dosa kita. Tuhan tahu, saudara. Tapi saya tanya, apakah dengan Tuhan tahu kegagalan kita, lalu Tuhan bilang bongkar aib kita, lalu diceritakan ke orang lain? Enggak. Tuhan kita, walaupun tahu setiap kelemahan yang paling buruk tentang kita, dia tetap mau mengasihi dan menyelamatkan kita dan mau mengubah kita. Itu kasih Tuhan. Tadi lagu tadi bagus kan? Bahwa kasih Tuhan itu mau mengubah kita. Dan itu benar, saudara. Tuhan gembala kita, mengenal kelemahan. Terus apakah Tuhan juga hanya mengenal kelemahan kita? Enggak. Tuhan juga mengenal setiap kekuatan kita, kelebihan kita. Mungkin, saudara, orang lain tidak pernah menghargai kelebihan kita, atau tidak pernah mengapresiasi tentang apa yang sudah kita lakukan di gereja ini. Tapi jangan salah, gembala yang baik selalu tahu, kamu melakukan ini, engkau baik, ada hal yang positif, dan sebagainya. Nah saudara, menurut saya, inilah cara dia menjadi gembala kita. Dia membangun relasi yang akrab, relasi yang dalam, relasi yang intim, sehingga dia bisa mengenal setiap nama-nama kita, mengenal setiap kebutuhan kita, mengenal setiap kelemahan kita, kekuatan kita. Dan satu hal lagi, respon kita harusnya adalah, apakah selama ini kita sudah mendengarkan suara gembala kita? Dia memang mengenal kita, tapi pertanyaan saya, apakah kita mengenal suara gembala kita? Ada satu video yang saya lihat di TikTok juga, ketika dites para turis datang sebuah daerah yang pelihara domba, dia coba tes panggil dengan suara apapun supaya domba itu datang. Siapapun yang panggil nggak ada yang datang, saudara. Gantian gembala yang panggil, akhirnya dombanya datang. Luar biasa ya. Dan itu benar-benar real. Dan itulah gambaran tentang relasi kita Tuhan dengan kita. Saya mau katakan satu hal lagi, saudara. Di gambaran abad 21 ini, mungkin gembala sekarang dan domba sekarang agak berbeda. Kalau sekarang kan gembala biasanya pakai anjing ya. Iya lah, pernah lihat enggak sekarang? Ada dibantu anjing untuk mengumpulkan dan sebagainya. Tapi sekarang dulu itu tidak ada namanya anjing, tapi benar gembala yang menuntun. Coba kita baca ayat yang
Ayat ke ini. Ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak sekalian, gembala zaman dulu itu menuntun dari depan, dan tidak ada bantuan siapapun, hanya dia seorang gembala, saudara. Dan dia menuntun berjalan di depan mereka. Ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan, gembala kita yang akrab tadi, yang punya relasi dengan kita, itu bukan hanya tahu nama kita, tapi dia menjadi pemimpin, berjalan di depan. Dan itu berapa jam sehari? 24 jam dia tuntun kita. Waktu tidur pun dia pelihara, dia ngerawat, dan sebagainya. Nah, saudara, sekarang saya tanya, domba seperti apa yang Tuhan rawat? Domba seperti apa yang Tuhan kenal? Apakah kita harus tunggu menjadi domba yang baik dulu? Apakah kita harus tunggu menjadi domba yang setia dulu baru Tuhan jadi gembala kita yang baik? Enggak. Justru pada saat kita menjadi domba yang saking nakalnya itu, Tuhan tetap mau jadi gembala kita. Dan dia mengenal kita satu persatu. Saudara, kalau kita mau gambarkan begini, saudara pernah enggak memikirkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu juga tahu setiap satu persatu apa yang menjadi kekhawatiran kita dan kebutuhan kita. Tadi malam pemuda saya menyampaikan tentang kekhawatiran. Saya bilang kekhawatiran itu tidak menambah apapun yang positif. Kekhawatiran itu justru mencuri hal yang penting, yaitu apa? Mencuri waktu kita, mencuri kesehatan kita, mencuri apa lagi? Mencuri ketaatan kita. Kenapa bisa demikian? Begini saudara, waktu kita sedang khawatir, harusnya waktu kita dipakai untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi karena kita dikuasai kekhawatiran, waktu kita dipakai buat apa? Mikirkan masalah itu terus menerus. Akhirnya kita dikuasai kekhawatiran itu, tidak ada lagi waktu berdoa. Kemudian kesehatan kita makin dicuri sama kekhawatiran. Kita susah tidur, ya toh, sulit tidur. Tidurnya hanya 1-2 jam, bangun lagi tengah malam, nggak bisa tidur lagi. Akhirnya apa? Kesehatan terganggu. Bapak sekalian, tidur itu anugerah Tuhan. Saya pernah dengar satu pendeta berkata, tidur itu anugerah Tuhan, saudara. Bapak Ibu coba yang sudah mulai lansia, tidur susah kan? Bisa tidur aja udah bersyukur. Nah, beda dengan orang yang suka tidur. Beda lagi, suka tidur malas. Tapi yang susah tidur, itu juga susah, stres juga saudara. Kemudian mencuri apa lagi? Mencuri ketaatan kita. Orang yang dikuasai kekhawatiran tadi, akhirnya apa? Akhirnya dia akan berbagai cara untuk memenuhi apa yang dia mau. Dia mencuri kah? Dia menjadi seorang pemarah, dia berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu karena dia tidak mengikuti suara gembala. Menurut saya, orang yang tahu bahwa gembala yang baik mengenal dia harusnya mengikuti gembalanya. Yang kedua saudara, bagaimana Yesus menjadi gembala dan pemimpin kita? Dia bukan hanya membuat hubungan relasi yang akrab dengan kita. Tapi yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan, gembala yang baik, itu memelihara terhadap dombanya. Nah, peliharanya seperti apa? Kita lihat ayat 7-10. Saya akan bacakan ayat 7-10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, bicara tentang pintu, ini ada kisah nyata. Ada seorang bernama Morgan. Morgan ini seorang teolog perjanjian lama. Itu sedang seorang pengkhotbah bertemu dengan seorang teolog perjanjian lama bernama Seal George. Seal George ini pernah mengunjungi di daerah Timur Tengah. Lalu kemudian diceritakan tentang bagaimana kisah domba-domba itu. Saya bacakan apa yang dia ceritakan. Ketika dia sedang berpergian bersama pemandu saat itu, saudara ya, dia kan sebagai turis. Kemudian dia bertemu dengan seorang gembala dan domba-dombanya. Ia berbicara dengannya. Si gembala menunjukkan kandang tempat domba masuk pada malam hari. Nah, terdiri dari 4 tembok, saudara. Tembok 1 dan hanya 1 celah masuk. Dari semua tembok itu 4 dan itu dikelilingi oleh hanya 1 celah masuk. Nah, lalu ditanya, apakah semua domba masuk ke situ? Iya. Terus siapa yang pintunya kok nggak ada? Berarti dia lari dong. Kata gembala itu, akulah pintunya. Nah, ketika seorang gembala ini bilang, akulah pintunya, dia bukan seorang Kristen, dia nggak ngerti tentang Kristenan, tapi dia berkata bahwa akulah pintunya. Memang pekerjaan gembala adalah, saudara, dia menutup celah itu. Jadi setiap kali udah mau tidur semua malam,
gembala tutup pintu itu dengan tubuhnya. Ada dua hal, yaitu ketika domba mau keluar, maka nggak bisa, karena ada yang jaga, ada yang memberikan keamanan, yaitu si gembalanya. Kalau ada yang mau masuk, serigala atau apapun yang mau masuk, tetap harus bertemu dengan gembalanya. Artinya apa, saudara? Artinya keamanan kita, perlindungan kita itu benar-benar dijaga oleh Tuhan. Karena dia adalah pintu, saudara. Terus kemudian apa lagi? Tawarkan apa yang Yesus tawarkan kepada kita hari ini. Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu apa, saudara? Saya bacakan ayat 7 tadi sampai seterusnya. Jadi ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan. Bapak Ibu, siapapun yang masuk melalui Yesus Kristus, maka dia akan selamat. Selamat apa? Selamat secara fisik, juga selamat secara apa? Kekekalan. Kemudian dikatakan apa? Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kita yang percaya kepada Yesus bukan hanya selamat, tapi juga aman. Bukan hanya aman, dikatakan apa? Ayat 10, diberikan kelimpahan. Nah, pertanyaan saudara, Bapak Ibu, apa itu kelimpahan? Apakah kelimpahan itu artinya kita penuh dengan uang banyak? Bukan. Kelimpahan di sini bicara tentang apa? Kepuasan. Kepuasan. Puas di dalam Tuhan. Saudara, PPD kemarin Rabu, saya khotbah tentang kalau kita berbicara uang sebagai sumber kepuasan kita, itu sia-sia. Pengkhotbah pasal 6 ayat pasal 5, Bapak bisa baca. Bagaimana orang yang zaman dulu mengumpulkan uang, menikmati uang, hanya untuk memuaskan keinginan mereka, lalu merasa bahagia, itu sia-sia. Semakin orang banyak duit katanya dalam Pengkhotbah pasal 5, justru hidupnya tidak tenang, semakin banyak orang yang mendekati, ada maunya, dan sebagainya, betul ya? Tapi bagaimana kita bisa menemukan kepuasan itu? Yaitu setiap kali kita melihat Tuhan Yesus, mendekat dengan Tuhan Yesus, kita bilang, Tuhan, ini anugerah Tuhan. Dan saya puas dengan kehadiran Tuhan. Berkat apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu kepuasan kita. Asalkan kita nikmati dengan baik. Coba kita buka di Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, kita lihat bagaimana pengkhotbah mengatakan tentang karunia menikmati. Ini sering dikatakan Pak Satono dulu ya, karunia menikmati, karunia menikmati. Ternyata ada ayatnya, saudara. Ayatnya Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. 1, 2, 3. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, coba perhatikan. Tidak semua orang yang setelah punya apapun yang dia punyai, yang diinginkan, akan bahagia dan nikmati. Belum tentu. Kecuali Tuhan sudah memberikan karunia kepada orang itu untuk menikmatinya. Ini penting, saudara. Artinya apa? Mintalah kepada Tuhan, Tuhan, biarkan saya menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya. Apalagi pemeliharaan Tuhan yang nyata tadi. Dia sebagai pintu tadi. Kita selamat, aman, dan penuh dengan kelimpahan. Itu apa? Kepuasan. Mintalah itu kepada Tuhan. Bapak sekalian, kepuasan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena itu mintalah, Tuhan, beri saya karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan. Lagu tadi menurut saya sangat menarik. Lagu pertama. Lagu pertama, bahagiaku penuh. Kebahagiaan kita penuh itu bukan karena kita banyak apapun, tapi ketika kita menikmati anugerah Tuhan. Makanya refnya bilang apa? Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Terus apa lagi? Di hadiratmu. Terakhirnya apa? Bahagiaku penuh. Bahagia kita penuh bukan karena yang lain, tapi karena kita memiliki Yesus Kristus. Amin. Coba bilang kiri kanan. Kebahagiaan kita penuh karena Yesus Kristus. Ya. Amin. Saya ceritakan satu hal, Bapak sekalian. Waktu saya kuliah di kampus Aletheia,
di semester yang kelima, semester 6. Setiap mahasiswa wajib punya jas. Ya, saya cerita sedikit ya, harus punya jas hitam, karena itu sebagai bentuk kesaksian dan harus pokoknya pakai jas. Waktu itu saya nggak punya jas dan saya bilang saya akan pinjam sama kakak tingkat yang badannya mungkin kurang lebih sama kayak saya. Kemudian saya akan sampaikan kepada kakak tingkat saya yang sangat baik sama saya. Saya bilang, dia tanya, apakah Heri ada punya jas? Saya bilang nggak ada, saya mau pinjam, saya bilang. Lalu kemudian kakak tingkat saya ini namanya Kobruri, ya, sama pacarnya Kak Irma dulu, Lasso Irma. Kemudian tiba-tiba merencanakan sesuatu yang saya tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini? Coba dengarkan sekali lagi. Kemudian sebulan kemudian dia ngajak saya, ayo Her, kita ke Matos. Matos tahu ya, Malang Town Square ya. Kita naik angkot waktu itu. Waktu 2010 saudara, 2010, beberapa tahun yang lalu di Matos itu. Ayo kita mau cari apa? Bisa enggak tolong saya, karena adik saya itu di Bali mau cari jas. Nah ukuran jasnya itu mirip badanmu Her. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang saya bantu ukurkan gitu. Udah saya dibawa ke sana naik angkot, di Matos itu ada matahari. Sampai di area jas itu, dia bilang, coba kamu pilih, mana yang badanmu cocok. Saya bilang, saya coba satu-satu, ada merek Lowell, itu. Lowell itu. Kemudian saya bilang, oh ini pas ini. Saya bilang, Kak, itu adiknya badannya segini, pas enggak? Oh iya, adik saya badannya segini, pas kok. Dia bilang, nanti oke, ya udah, pakai, bungkus, beli, bayar, pulang lah. Kami singgah makan bakso Malang dulu. Bakso Malang kan enak kan di Malang, saudara. Makan bakso, terus makan, pulang naik angkot sampai di kampus, terus kakak saya bilang, ini jasnya buat kamu. Loh, kok buat saya? Katanya bukan adiknya. Ya kamu kan adik saya katanya. Maksudnya adik yang di Bali. Oh enggak, adik saya kurus katanya. Ini saya memang rencanakan tabung buat kamu katanya. Wah, saya terharu saudara. Siapa yang tidak terharu oleh kakak tingkat yang kita anggap ya ini kakak tingkat, tapi mereka kumpulkan uang, berikan jas buat saya dan harganya mahal saudara. Zaman dulu itu mahal sekali, hampir 1 juta. Dan mahasiswa 1 juta itu kan mahal ya. Kalau Kak Leo harusnya tahu kan ya, Kak Leo ya. Mahasiswa zaman dulu punya 1 juta bahagia banget. Dan saya diberikan jas saudara. Dan jas itu saya pakai sampai 2025 awal. 13 tahun saya pakai jas itu. Awalnya kebesaran, lama-lama kekecilan. Karena batas saya makin lama makin besar. Dan saudara, karena kecil, tapi Tuhan terpelihara. Ini contoh praktis ya. Ada seseorang yang mengasihi saya juga. Pas melihat baju jas saya udah kecil, kemudian saya dihubungi. Ayo, pesan jas, saya berikan. Dan ini jas yang dikasih ya. Berarti dikasih yang baru ini, 2025, saya baru ganti jas. Terima kasih yang sudah mau mengasihi saya. Dan beliau bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, saya yang kasih. Oke, cuma saya ceritakan kisahnya, saya bilang. Ya, Bapak sekalian, ini bentuk Tuhan pelihara. Jas aja, Tuhan perhatikan. Apalagi yang lain saudara, Tuhan pasti perhatikan. Saya tidak mau jadi pendeta yang karismatik bilang, ya punya hutang pasti Tuhan lunasi. Ya punya hutang, katakan punya hutang. Lalu saya bilang, ayo pakai ini, pakai ini. Saudara, enggak gitu cara Tuhan bekerja. Setiap kali kita percaya bahwa Tuhan adalah kepuasan kita sejati, maka yang lain Tuhan pasti akan tolong satu persatu. Dengan caranya Tuhan. Jangan nuntut dengan cara kita, saudara. Kalau nuntut dengan cara kita kecewa. Kita bilang Tuhan enggak baik. Salahnya kita. Karena kita menuntut caranya kita. Harusnya kita mengikuti caranya Tuhan. Itu pasti jauh lebih indah, jauh lebih baik. Dan kita berkata, wow, God is good all the time. Yang terakhir saudara, Tuhan gimana menjadi gembala pemimpin kita. Dia bukan hanya membangun relasi yang dekat sama kita, dia bukan hanya melihara kita, ya keluar masuk, dikasih keamanan, dikasih perlindungan, dikasih kepuasan tadi. Tapi terakhir saudara, gembala yang baik tadi juga bahkan dikatakan apa? Hatinya gembala kepada kita itu luar biasa. Hati gembala ini loh yang kita susah temukan dimanapun. Kita lihat ada kata, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku berapa kali saudara? Bapak Ibu baca di situ 4 kali Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Ada yang tahu maksudnya apa? Berarti ini pesan yang penting. Kalau kata yang diulang-ulang itu berarti pesan yang penting. Yesus berkata, aku akan menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Itu bicara tentang apa? Tentang hatinya kepada domba-dombanya, saudara. Kita sekarang komparasi dengan gembala yang di Yeskiel pasal 34. Yeskiel pasal 34 dikatakan, gembalanya jahat. Kita buka dulu supaya kita tahu gambaran tentang gembala yang jahat, saudara. Yeskiel pasal 34. Ayat 1 sampai yang ke
ke-6 ya. Saya akan bacakan. Yeskel pasal 34 ayat 1 sampai 6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dan kekerasan dan kekejaman. Perhatikan, gembalanya jahat banget nih. Dengan ayat 5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesatlah di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Itu gambaran tentang gembala yang jahat, saudara. Tidak ada satupun kepedulian, tidak ada satupun hatinya yang baik kepada dombanya, malah memanfaatkan, malah dibiarkan sendiri, saudara. Tapi gembala kita yang baik tadi, hatinya itu untuk kita loh, saudara. Bahkan dia mengatakan 4 kata yang diulang, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang domba dan gembala di tanah Israel. Saudara tahu enggak, gembala yang baik itu bukan hanya hitung dombanya. Misalnya absen. Zaman dulu ada absennya kan, sebut nama tuh. Saya pakai namanya ya. Saya Vano, ya, Jonas masuk. Tahu hilang 1. Lah, satunya mana nih? Si Yuni mana nih? Yuni nih, misalnya. Contoh ya Bu Yuni ya. Yuni mana nih? Wah, nakal nih domba ini. Lari nggak kemana-mana, ketemu ternyata lagi pacaran sama domba yang lain. Misalnya ya, Ayun. Misalnya. Nah, gembala yang baik, dia tahu berapa yang hilang, terus kemudian waktu masuk, dia kan tadi sebagai pintu ya, setiap kali masuk satu-satu, dia cek kondisi fisiknya. Misalnya, Angel masuk, domba yang masuk kan dicek dari atas ke bawah, ada yang luka, dibalut, ada yang kotor, dimandiin, saudara. Tugas gembala itu bukan hanya menghitung, kasih makan, tapi dirawat, dipelihara, saudara, benar-benar dicek satu-satu kondisinya. Ada yang pincang, diangkat, dibimbing. Ada yang jatuh di jurang, diangkat dengan tongkat dan gadanya tadi. Saudara, makanya kalau bisa bicara tentang gembala, ya, gembala ya, jadi gembala itu nggak gampang. Susah jadi gembala. Harus memperhatikan satu persatu. Ada yang sakit enggak tuh? Sakit dikunjungi. Ada yang sakit hati enggak tuh? Dikonseling. Ada tuh yang imannya mulai lemah, dikuatkan imannya. Ada yang punya masalah tentang keluargaan, dikuatkan, saudara. Kita semua adalah domba-domba, dan yang memperhatikan Tuhan memakai gembala sidang kita, Pendeta Rio, Pendeta Devi, untuk merawat kita satu-satu. Nah, itu nggak gampang, karena itu doakanlah, saudara, gembala kita ini. Karena memikirkan banyak hal, keluarganya juga dipikirkan, betul? Anak cucunya dipikirkan, apalagi jemaatnya, majelisnya, apalagi ada jemaat yang nakal, ya dikasih tahu berkali nggak bertobat misalnya. Inilah gambaran kita, saudara. Tapi gembala kita yang baik itu bahkan menyerahkan nyawanya kepada kita. Hati, bicara tentang hati, saudara, saya tutup dengan begini. Coba Bapak Ibu tunjukkan satu pemimpin dunia ini yang benar-benar mengatakan bahwa aku menyerahkan nyawaku kepada rakyatku. Ada nggak, saudara? Ada nggak pemimpin berkata, aku menyerahkan nyawaku kepada pengikutku? Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Nah, sekarang saya tanya, apakah berarti ketika nyawanya diserahkan, berarti Tuhan mati? John Piper memberikan kita pemahaman yang baik. Gembala yang baik tadi, Yesus Kristus, memang menyerahkan nyawanya. Bukan diambil loh. Dia sendiri menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Kemudian apa lagi? Dia tidak mati, tercabik-cabik tubuhnya, kemudian dia tidak bangkit, lalu mati bersama dengan serigala yang lain. Tidak. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit, mengalahkan maut, berdiri, dan menjadi gembala kita yang baik sampai sekarang, saudara. Itu gembala kita. Nah, sekarang kita simpulkan begini. Kalau dengan demikian, bagaimana hati kita kepada gembala kita? Gembala kita hatinya sungguh kepada kita. Sekarang saya tanya balik, gimana hati kita terhadap gembala kita? Sungguh kita mengasihi gembala kita? Sungguh kita mengasihi gembala kita? Mendengarkan gembala kita? Kadang-kadang kita menjadi domba yang egois. Kita mau diperhatikan terus, kita mau dikasihi terus.
Tapi kita tidak pernah merespon yang mengasihi Tuhan, Yesus Gembala kita. Mari kita belajar sama-sama saudara. Dan terakhir saya tutup dengan satu kesimpulan. Kesimpulan ayat yang ke 11 sampai 18 tadi, itu bicara tentang Bapak Ibu, mengapa Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dalam bahasa aslinya, itu semua bukan hanya baik, tapi kata indah. Ada dua kata baik itu dalam bahasa Yunani, agathos sama kalos. Agathos itu baik secara hakiki, secara apa? Secara apa namanya? Baik ya seperti etika baik itu. Tetapi kalos itu bicara tentang apa? Keindahan, saudara. Dan Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 15, ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kata baik sini adalah kata kalos, artinya indah. Sekarang saya tanya, apa artinya aku gembala yang indah? Coba next. Keindahan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Karena apa? Karena caranya berrelasi dengan kita itu sangat indah, saudara. Karena caranya memelihara dan memimpin kita, caranya itu luar biasa. Melihara kita, dia menjadi pintu buat kita. Dan kemudian hatinya buat kita, itu menurut saya itu indah sekali. Kita nggak bisa temukan dimanapun. Dan kita hanya temukan dalam Yesus Kristus. Hatinya sungguh-sungguh untuk kita. Sekarang saya mau tanya gini, kita mau menilai seseorang tuh lihat dari mana? Lihat dari cara ngomongnya, lihat cara mimik wajahnya, itu tidak menjamin, saudara. Banyak bisa menipu dengan cara ngomongnya baik, dengan caranya menipu, ya manis. Tapi kalau hatinya nggak tulus, kalau hatinya jahat, ya pasti ujung-ujungnya nggak tulus, saudara. Tapi Tuhan Yesus, hatinya itu memang totalitas buat kita, dan dia buktikan, dia mati di atas salib, dan sampai sekarang dia masih menjadi gembala kita. Hatinya buat kita, saudara. Saya mengajak kita semua, mari kita mau dibimbing oleh gembala yang baik, gembala yang indah. Karena dia sudah memulai relasi yang akrab dengan kita. Dia mengenal kita, dia mengenal nama kita, mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Dan dia menjadi apa? Pintu kita, menjadi pemelihara kita, perlindungan kita. Dia memberikan keselamatan, keamanan, juga kepuasan, saudara. Kemudian ketiga, dia bakal menyerahkan nyawanya buat kita. Dan itulah hatinya, itu yang buat kita berubah. Banyak orang berubah karena hati Yesus. Banyak orang bertobat karena hati Yesus. Bukan berubah karena berkat Tuhan. Bukan berubah karena berkat yang lain. Tapi karena hati kasih Yesus yang mengubah banyak orang, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita coba merenungkan sebentar bagaimana hati kita terhadap Tuhan gembala kita. Dia ada Tuhan gembala kita yang sangat baik, saudara, dan indah. Karena itu dikatakan bahwa kalau kita tanpa gembala yang baik, kita semua akan tersesat. Kita menjadi domba yang tidak tahu arah. Karena itu biarkanlah pagi hari ini kita berkata, Tuhan, saya mau jadi dombamu. Dan saya mau Tuhan jadi gembalaku. Dan saya mau dibimbing, dituntun. Dan saya mau berrelasi dengan gembala. Dan saya mau juga belajar dari hati Tuhan. Di mana hati Engkau sepenuhnya kepada kami. Kami juga mau belajar untuk mengasihi dengan sepenuh hati kami. Seperti yang Yesus katakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dan segenap akal budimu. Dan segenap kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa belajar kenal Tuhan secara sederhana. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang indah dan pemimpin kami. Tuhan memperlihatkan bagaimana Yesaya pasal 34 memberikan gembala yang jahat, yang tidak pernah peduli dan selalu menyakiti domba-dombanya. Tapi Tuhan sendiri hadir dan berkata dan berdiri di depan kami dan berkata, akulah gembala yang baik. Engkau membangun hubungan yang akrab dengan kami, membangun relasi yang unik dengan kami. Tuhan mengenal setiap kami satu persatu, nama-nama kami, kelemahan kami, bahkan kekuatan dan bahkan setiap hal yang kami gumulkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan juga adalah pintu kami, di mana Tuhan adalah tempat di mana satu-satunya kami bisa selamatkan. Tempat di mana kami aman, merasa nyaman, keamanan kami terjamin, dan kami diberikan kepuasan yang tidak kami temukan di luar sana. Dan bahkan kami bisa terpesona dengan hati Engkau Tuhan. Engkau berkata, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku. Itu ungkapan yang benar-benar membuat kami tergugah Tuhan. Dan kami bisa belajar dan mengintrospeksi diri, apakah kami juga sungguh punya hati yang seperti Engkau, mengasihi Engkau sebagai gembala kami. Ampuni dosa kami Tuhan jika selama ini, dan Tuhan tahu bahwa kami domba yang nakal. Kami domba yang seringkali tidak mentaati Tuhan. Kami domba yang bebal, dan bahkan kami domba yang bodoh.
yang selalu mengikuti apa yang kami mau. Dan kami tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami disapa, kami diingatkan, kami mau jadi domba-domba yang taat, yang mendengar suara Tuhan, dan belajar untuk mengasihi Tuhan, seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sampai Engkau mati buat kami. Kami juga berdoa untuk para gembala kami dalam gereja ini. Tuhan, ini setiap hati kami. Dan biar saudara, kita berdoa juga untuk gembala-gembala kita, hamba Tuhan kita, majelis kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami, khususnya Pendeta Rio, dan Pendeta Devi, dan Bu Mona. Mereka perlu topangan doa kami, mereka perlu dukungan kami, di tengah pergumulan keterbatasan mereka. Mereka perlu tim yang kuat, maka kami sebagai majelis dan jemaat ingin selalu mendoakan mereka. Karena mereka dipakai Tuhan untuk menjadi gembala kami di tempat ini. Dan berdoa Tuhan, supaya kami, apapun program gereja ini juga kami belajar untuk dukung. Dan kami mau belajar untuk taat dan mengembangkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di GKR Messiah itu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang menikmati berkat anugerah Tuhan. Untuk Bu Kristina dan Bapak Wahyu yang sudah melahirkan. Untuk Bu Kristina yang sudah melahirkan putri pertama mereka, Jasmine. Yang bersyukur Tuhan boleh menjaga selama 9 bulan ini dan bisa melahirkan dengan normal dan sehat. Yang berdoa supaya Jasmine bisa bertumbuh dan sehat. Berkati Pak Wahyu dan Bu Kristina bisa menjadi orang tua yang baik, dengan sabar mendampingi membimbing mereka. Yang berdoa juga Tuhan untuk bersyukur Gersom dan Wuri yang boleh menikah kemarin. Tuhan berkati pernikahan mereka yang Tuhan sudah mulai dari pemberkatan mereka. Tuhan juga akan mengakhiri sampai mereka dipanggil Tuhan, dipisahkan oleh maut. Yang proses membangun rumah tangga mereka, biarlah Kristus menjadi kepala rumah tangga mereka. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak David Mills dan Bu Merji yang akan datang juga mengunjungi di Surabaya, yang saat ini sedang mengunjungi di Jakarta maupun di Medan, dan juga akan mengunjungi kami di Surabaya. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, juga kekuatan dari Tuhan sukacita, sehingga bisa membawa berkat damai sejahtera sukacita kepada kami juga. Kami bisa menikmati bersama-sama dengan sharing, dengan berkat rohani, yang kami bisa juga mensyukuri itu semua Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan untuk persiapan Munas GKR se-Indonesia yang diadakan 14-17 Oktober. Berkati Tuhan semua biaya yang dibutuhkan. Berdoa supaya dana yang masih kurang ini Tuhan cukupkan melalui sponsorship, melalui penggalangan dana. Tuhan yang memberkati juga. Yang berdoa juga Tuhan untuk proses balik nama Ruko. Berdoa supaya Ruko ini bisa diubah menjadi nama yayasan dan bisa dipakai dan bisa kami gunakan yang jauh lebih besar lagi pelayanan kami. Dan ke depan gereja ini kami percaya Tuhan akan berkati dan Tuhan akan buat besar karena nama Tuhan sendiri, karena ada maksud Tuhan supaya Injil terus diberitakan di tengah-tengah bungur asing ini Tuhan. Berkati tim yang mengurus dan semua majelis yang mengurus. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Lewi yang berulang tahun 28 Juli dan Ibu Monica Oma Hari 1 Agustus. Berkati kedua hamba-Mu, terutama Bapak Lewi, berikan kesehatan menjadi suami yang baik, menjadi papa yang baik, juga Oma Hari, dan masa tuanya Tuhan tetap pelihara. Tuhan menjadi gembala yang baik buat Oma Hari. Dan di doa kami Tuhan, kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.